Harga makin naik, gaji tetap segitu, dan hidup terasa makin sempit. Tapi anehnya, di tengah krisis, orang-orang kaya justru makin kaya. Kenapa bisa begitu? Bukankah inflasi merugikan semua orang? Ternyata nggak juga. Fakta yang sering nggak disadari, inflasi memang bikin nilai uang turun. Tapi justru itu yang dimanfaatkan oleh orang kaya. Mereka nggak simpan uang, mereka simpan aset. Sementara kita panik jaga uang tunai. Mereka justru mengamankan kekayaan lewat properti, saham, bahkan utang. Let's talk about it. Are you ready? Are you ready? Inflasi, musuh rakyat, peluang orang kaya. Ayo bongkar cara pikir orang kaya di masa inflasi. Ini dia 5 alasan kenapa mereka justru untung saat orang biasa kelimpungan. 5 tips padat kenapa inflasi menguntungkan orang kaya. Tips yang pertama, mereka punya aset produktif yang naik saat inflasi. Orang kaya punya bisnis, properti, atau saham. Saat inflasi, harga barang dan jasa naik. Tapi itu artinya pendapatan mereka dari aset juga naik. Sementara kita gimana? Hanya mengandalkan gaji tetap. Disinilah perbedaannya. Mereka terlindungi karena tidak bergantung pada uang tunai. Tips kedua, mereka pakai utang produktif, bukan konsumtif. Utang di saat inflasi bisa menguntungkan kalau digunakan untuk aset produktif. Contoh, beli properti, pakai KPR saat bunga rendah, lalu disewakan. Nilai cicilan tetap, tapi harga properti dan uang sewa terus naik. Itu yang disebut menang 2 kali. Sementara orang biasa, utang untuk konsumsi makinlah tercekik. Tips ketiga, mereka tahu uang tunai adalah aset yang paling tergerus. Orang kaya tidak menimbun uang. Mereka tahu uang kalau didiamkan nilainya turun. Jadi mereka taruh di instrumen yang minimal menahan penurunan nilai. Emas, saham, properti, bisnis digital. Sementara kita sibuk nabung, tapi harga terus naik. Uang habis dimakan waktu. Tips yang keempat, mereka punya akses ilmu, data, dan sumber daya lebih cepat. Mereka tahu duluan kapan harga naik, kapan suku bunga berubah, dan di mana peluang cuan. Kenapa? Karena mereka langganan edukasi mahal, konsultasi dengan financial planner, dan akses ke jaringan yang kuat. Sementara kita dapat info dari grup WhatsApp yang kadang hoax. Tips yang kelima, mereka berani ambil risiko saat semua orang takut. Ini prinsip klasik tapi nyata. Saat orang lain panik, orang kaya belanja, harga saham jatuh, mereka beli. Nilai properti turun, mereka borong. Dan ketika ekonomi pulih, mereka panen. Sementara kita sibuk bertahan, mereka fokus menyiapkan kemenangan. Ingat, bukan inflasinya yang bikin orang miskin makin miskin, tapi karena kita main di sistem yang nggak kita pahami. Waktunya belajar cara kejar uang, pahami aset, dan ubah cara berpikir. Karena satu-satunya cara menghadapi krisis adalah dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat!